الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Lanjut. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين اختلفوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ويزيده ما وردت به السنة من المعجز الكتاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاختلاف في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه بالدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يكون به إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث أن من تقاصد الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان أمرا حبشيا، وبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف لأكثر ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ Baik. Kita sudah selesaikan dari usul yang ketiga. Membahas tentang apa? Nah, untuk yang ketiga membahas tentang apa? Pada pemerintah, kepada pemerintah berarti kita juga taat kepada Allah dan Rasul. Iya. Apa hubungannya asal kedua dengan yang ketiga ini? Iya. Berhubungan atau tidak? Ya, apa hubungannya? Nah, apa hubungannya dengan perintah ijma dengan perintah untuk taat kepada pemerintah? Berpecah. Terus kalau tidak mentaati pemerintah, menjauhi jamaah. Nah, siapa yang lebih jelas? Iman. Usul kedua adalah mengharuskan kita untuk bersatu dalam agama, dan usul ketiga adalah mentaati pemerintah. Dan apa kaitan antara keduanya? Adalah tidak akan tegak persatuan jika kita tidak mentaati bersatu dengan pemerintah. Karena Tidak tegak atau tidak sempurna? tidak sempurna persatuan itu. Iya. Tidak bersatu dengan pemerintah. Iya, di antara kesempurnaan dari jamaah dan tidak berpecah adalah kita taat mendengar kepada pemerintah, taat mendengar kepada pemerintah. Siapa yang bisa sebutkan pentingnya adanya pemerintah? Dari kalam ulama yang kita paparkan kemarin, ada beberapa ucapan yang menunjukkan pentingnya seorang itu dinaungi oleh pemerintah. Dalam satu negeri harus ada pemerintahannya, harus ada imamnya. Iya, datangkan orang yang bicara dan apa isi kalamnya. Nah, satu, Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu sebagian dari ulama. Nah, apa dikatakan? Daripada
Ah, siapa yang bisa lanjutkan? Ah, 60 tahun tanpa pemimpin. Wih, bahaya. Ah, 60 tahun dengan pemimpin yang bodoh itu lebih baik dibandingkan 1 hari. iya, satu malam. Iya. Jadi iya, maksudnya ibaratnya setengah hari atau dibandingkan 12 jam saja. Iya. 12 jam ya. Jadi 60 tahun sama dengan pemimpin walaupun tegak keadilan di situ, tapi ada yang menaungi kita dan pemerintahan itu lebih aslah dibanding 1 hari tanpa ada pemimpin. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang menaungi kita pemerintah, maka semua akan menjadi pemerintah diri sendiri. Iya, melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada pelanggaran aturan. Karena masing-masing memimpin dirinya sendiri. Nah, San, apa lagi? Ini penting ini supaya ini dari usul yang sunnah wal jamaah banyak kekeliruan di sini ya. Kalau antum tahu asal dari akidah sunnah wal jamaah, bagaimana mereka berpegang teguh taat kepada pemerintah, ini yang kita pegang. Jadi apa yang menyelisih dari ini berarti kita anggap itu bukan dari akidah sunnah wal jamaah. Ini untuk orang pemula yang belajar, dia paham di sini. Ada usul yang dia pegang sehingga ketika masuk syubhat, tidak langsung goyang, tapi dia bisa tetap dulu tanpa menerima dari syubhat itu. Nah, selanjutnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan itu adalah saudara yang tidak boleh dipisahkan. Iya, dia seperti saudara. Terus Agama adalah asas dan pemerintah adalah penjaganya. agama adalah asas dan pemerintah itu harus menjaga. Terus kenapa dikatakan dua saudara? Apa maksudnya? Tidak boleh dipisah. Hah? Kalau tidak ada asas berdiri satu hari, dan kalau tidak ada penjaga tidak akan berdiri satu hari. Apa maksudnya itu? Din wal mulk itu ikhwan, saudara yang tidak boleh dipisah, harus ada dua-duanya. Apa maksudnya? Tidak boleh diambil salah satunya saja. Tidak boleh diambil salah satunya saja, harus diambil dua-duanya. Kenapa? Karena katanya din itu asas, sedangkan mulk itu adalah penjaga, haris. Maknanya apa? Kalau hilang agama, kalau tidak ada asas maka kan hancur, dan kalau tidak ada penjaga kan hilang. Lagi, ini tidak ada masalah kalau kita lama di sini karena tauhid ya perkara yang penting, selalu kita ulang-ulang. Kemudian perintah untuk satu juga, dan diantara kepentingan dari bersatunya suatu umat adalah ini dia, taat pada pemerintah, karena ini banyak yang menyelisih dari akidah sunnah wal jamaah ini, pemahaman dari sunnah wal jamaah. Contoh apa? Ibnu Mubarak apa? Bilang akhiratnya. Iya, siapa yang menganggap remeh ulama maka hilang akhiratnya. Iya, siapa yang menganggap remeh umara maka akan hilang dunianya. Maksudnya berantakan. Tidak ada pengatur ya. Tidak ada yang mengatur dunianya dari pemerintah. Terus
Iya, siapa yang menganggap remeh temannya, hilang darinya muru'ah, kewibawaan seseorang. Iya. Masih ada? Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Apa ucapannya Imam Ahmad? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu doa yang bismillah, seandainya Allah Subhanahu wa taala, saya tahu Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan satu doa dari saya, maka saya akan mendoakan untuk kebaikan kepada pemerintah. Iya. Lau kana lana da'wat mustajabah la da'awna biha sultan. Kalau saya punya satu doa yang saya yakin dijawab oleh Allah, maka saya akan doakan dengan doa itu kepada kebaikan dari pemerintah. Kebaikan dari pemerintah. Ini dari usul Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana dari ciri ya pemerintah akidah atau usul dari Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mendoakan kebaikan dari pemerintahan. Mendoakan kebaikan dari pemerintahan. Terus. Enggak ada, habis. Ibnu Taimiyah ucapannya berkaitan dengan hubungan antara ijtima' dengan taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Tapi di antara Ibnu Taimiyah juga mengambil satu ucapan tentang pentingnya ada imam, ada kekuatan, ada kekuasaan. Di antara kepentingannya apa? Siapa? Ada kemarin. Apa kepentingannya ucapannya Ibnu Taimiyah tentang pemerintah? Kata Ibnu Taimiyah harus ada pemerintah. Iya. Supaya apa? Supaya sempurna apa menjadi kesempurnaan dari adanya pemerintah. Kemarin antum tanya. Ada yang tahu? Iya, supaya sempurnaan dari amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena dengannya lah sempurna hal tersebut. Tidak tegak atau tidak sempurna amar ma'ruf nahi munkar kecuali dengan adanya quwwah, imarat, kekuasaan, kekuatan. Karena seorang bisa mengingkari suatu kemungkaran. Karena Nabi SAW juga memerintahkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ini biyadi ini yang paling pertama. Dan ini dimiliki oleh pemerintah. Dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaan. Adapun kata Nabi SAW, fa illam tastati' fa bilisani. Ini para pendakwah. Tapi dilihat maslahat mafsadat. Fa illam tastati' fa biqalbi. Dzalika ad'aful iman. Diingkari hati. Antum lihat kemungkaran, tiba-tiba antum datang, antum tahu ini orang kalau ditegur ada masalah di belakang terjadi, misalnya. Ya kan? Yakin karena sudah terjadi sebelumnya. Jangan antum datang kecuali antum punya kekuasaan seperti pemerintah, ini bisa langsung ditegur. Itu maksudnya. Jadi ini dari kesempurnaan pentingnya adanya imarah atau adanya pemerintah dan di mana kita harus taat kepadanya. Taib. Kita kemarin sebutkan hak-hak dari hak-hak pemerintah kepada rakyatnya dan hak atau kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya. Kita sebutkan berapa? Ada 4 poin ya. Dari hak rakyat kepada pemerintah? Ada 4. Abdul Salam. Harus taat mendengar kepada pemerintah. Selama apa? Ini taat harus taat pada pemerintah, mendengar pemerintah selama hal ini apa? Dalam apa? Dalam perkara yang baik.
tanpa ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iya, berikan nasihat kepada pemerintah. Berikan nasihat kepada pemerintah. Caranya? Di jalan. Bukan nasihat itu. Dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Nasihat saya sembunyi-sembunyi. Kemudian ya ini, jangan mencela pemerintah. Sebaliknya, harus selalu memuji pemerintah, mendoakan pemerintah, mendoakan kebaikan pada pemerintah. Terakhir, tidak keluar dari apa? Jangan keluar, jangan memerangi pemerintah. Keluar, buat satu kelompok kemudian melawan pemerintah. Kemudian habis. Kewajiban rakyat. Para pemerintah. Atau kewajiban pemerintah pada rakyat, ya. Terbalik ya. Apa? Harus adil. Pemerintah harus adil kepada rakyatnya. Ini kalau pemerintah adil mendapatkan satu keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhill. Allah akan menaungi seseorang atau 7 kelompok atau 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi di hari kelak nanti, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebutkan pertama ada al-imam adil. Diutamakan. Kenapa? Karena seorang menjadi pemimpin, menjadi adil itu perkara yang berat. Jadi kalau dia adil, subhanallah, diberikan keutamaan besar. Dapat pahala besar, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Di hari kiamat nanti berikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berikan arahan pada rakyatnya. Terus pemerintah harus memberikan lemah lembut pada rakyatnya, tidak memberikan sesuatu yang masyaqqah untuknya. Selesai ya. Itu perkara yang penting kita ketahui dari tentang sam'u ta'ah. Akan datang nanti lagi bagaimana pembahasan tentang ketaatan pemerintah di masalah akidah. Beberapa kitab yang akan kita baca nanti. Baik. Sekarang masuk di asal yang keempat. Kata beliau, al-asl rabi', qala rahimahullah ta'ala, asl rabi', bayan al-ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allah hadha al-asl fi awwal surah al-Baqarah من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرة. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أعرض الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. Ini asal keempat, berbicara tentang ilmu, fikih, kemudian siapa yang membawa dari ilmu itu, siapa yang bersifat dengan memiliki fikih, dan penjelasan orang yang bertasyabbuh dengan
ulama dan fuqaha, dan pada hakikatnya dia bukan dari mereka, Kata beliau, asal keempat menjelaskan tentang ilmu. Iya, yang diinginkan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i min al-kitab was sunnah ala fahmi salafus salih. Ini ilmu kalau diitlakkan kutub-kutub dalam hadis, dalam Al-Quran, iya, dalam kitab-kitab ulama, itu yang diinginkan ilmu apa? Ilmu syar'i. Iya. Dan didefinisikan oleh musannif rahimahullah ta'ala di kitabnya tentang ilmu. Iya. Ada yang masih ingat? Apa itu ilmu? Sisi beliau. Iya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul din Islam bil adillah. Ini hakikat ilmu. Inilah hakikat dari ilmu. Kemudian ilmu yang paling mulia adalah tauhid dan akidah. Jadi ilmu, karena kita sekarang berbicara tentang penjelasan ilmu. Jadi ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Muhammad ibn Umar Ar-Razi rahimahullah taala, dikatakan inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Jadi keutamaan ilmu itu, kemuliaan ilmu dengan kemuliaan siapa yang diilmui. Jadi kalau kita belajar tauhid, akidah, siapa yang kita ilmui? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling mulia. Paling mulia. Oleh karena itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah ilmu yang paling mulia, karena syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Kata beliau, famahma kana al-ma'lum asyraf. Jadi tak kala, ini ucapannya Muhammad bin Umar ya. Jadi tak kala ilmu yang diketahui itu adalah paling mulia, maka menjadikan ilmu yang kita dapatkan tentang pengetahuan dari hal tersebut itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia. Dan tak kala yang diketahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang paling mulia. Jadi inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Kemudian berkaitan dengan ilmu secara umum terbagi menjadi 3. Ilmu syar'i secara umum terbagi menjadi 3. Pertama dikatakan ilmu billah. Ilmu billah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ini kita akan apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita dari perkara-perkara yang telah berlalu. Dari perkara yang telah berlalu atau yang terjadi atau yang akan datang. Jadi ini bentuk juga daripada ilmu syar'i. Bentuk dari ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga dari pembagian tentang ilmu syar'i secara umum adalah bagaimana kita mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota tubuh, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota tubuh, dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3. Pertama apa? Ilmu mengenal Allah, sifat, nama dan perbuatannya. Kedua, mengetahui ilmu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dari perkara yang telah terjadi sekarang,
kemudian yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ilmu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hati-hati kita, kemudian anggota-anggota tubuh kita dari apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini mencakup semuanya dari ilmu. Taib. Jadi ini berkaitan dengan ilmu. Berbicara tentang keutamaan ilmu, ini sesuatu yang bukan lagi, sesuatu yang bukan lagi samar dari diri kalian ya. Sudah sering mendengar tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang membawa ilmu. Iya, ini dari pembicara tentang keutamaan ilmu. Tapi tidak ada masalah kalau kita sebutkan sedikit dari keutamaan ilmu. Iya, keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Iya, ini perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi tidak sama orang yang memiliki ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang jahil akan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan juga datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Iya, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hambanya adalah dipahamkan dia dalam menuntut ilmu. Dia dimudahkan dia dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian di antara keutamaan ilmu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Kemudian yang paling terkenal dari keutamaan ilmu apa? Memudahkan dalam jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit berkaitan tentang apa? Tentang ilmu. Kemudian wal ulama. Iya, ulama orang yang membawa ilmu. Iya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Ini yang diinginkan ulama di sini. Ulama ad-din. Iya, ulama ilmu syar'. Bukan ulama su. Iya, ulama ahlul kalam. Tapi ulama di sini adalah pembawa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhi wal fuqaha. Iya. Wal fiqhi wal fuqaha. Jadi fikih yang diinginkan di sini adalah pemahaman yang benar. Iya. Dari apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih. Kemudian fuqaha, iya, fuqaha itu disebutkan mereka ini adalah ahlus sidq. Iya. Wal ikhlas. Ahlus sidq wal ikhlas. Wa kadzalikal bayan. Dia pemilik penjelasan dari agama. Iya. Wa an-nush. Pemilik nasihat pada ummah. Kepada ummah. Jadi kalau dikatakan ulama wal fuqaha. Ulama wal fuqaha. Disebutkan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu taala, ulama dengan fuqaha itu dua kalimat yang bisa dibilang bergandengan, sama. Cuman disebutkan bahwasanya ulama itu ashmal min fuqaha. Jadi fuqaha itu akhas. Kalau ulama ashmal. Iya, ini disebutkan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum.
Dari asal juga yang disebutkan beliau adalah penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka. Pada hakikatnya dia bukan bagian dari mereka. Jadi penyerupaannya di mana di sini? Hah? Jadi penyerupaan itu tasyabbuh di sini kita bisa ambil bahwasanya ada dua. Ada dua. Ada yang tidak bermanfaat untuk orang yang bertasyabbuh, ada yang bermanfaat untuknya. Jadi yang tidak bermanfaat seperti ini, tasyabbuh bil ism. Ini yang pertama. Tasyabbuh bil ism. Tasyabbuh bil ulama, iya, dengan namanya saja. Dikatakan ulama saja. Nama saja. Iya. Inilah yang tidak bermanfaat orang yang bertasyabbuh dengannya sedikit pun. Bahkan menimbulkan bahaya yang besar. Iya, disangka ulama tapi ternyata bukan ulama. Disangka fuqaha pada hakikatnya bukan fuqaha, berikan fatwa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini memberikan bahaya untuk dirinya dan untuk orang lain. Adapun tasyabbuh bil ilm, iya, bi akhlaqihi, bi adabihi, iya, menyerupai ulama dengan ilmunya, bagaimana mereka menuntut ilmu, memahami ilmu. Kita bertasyabbuh dengan akhlak ulama, bagaimana akhlaknya, adabnya, tingkahnya dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Iya. Ini sesuatu yang bermanfaat untuk pemiliknya, orang yang bertasyabbuh dengannya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dihadiri ribuan tulab. Iya. Tapi disebutkan cuma 500 orang yang menulis hadis. Sisanya memperhatikan adab, akhlak, iya, dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Iya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi ini dari kalam beliau ini berarti tasyabbuh itu ada dua. Iya, yang tercela yang mana? Tasyabbuh bi asma'i, bil ism saja, menyerupai dia dengan namanya saja, fuqaha, ulama, tapi pada hakikatnya dia adalah bukan dari mereka, bukan dari mereka. Kemudian kata beliau, waqad bayyana Allahu hadzal asl fi awal surah Al-Baqarah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan asal ini, yaitu al-ilm. Al-ilm, bagaimana pentingnya ilmu. Bagaimana pentingnya ilmu. Bagaimana keutamaan dari ilmu itu dan orang yang membawa dari ilmu agama. Di awal surah Baqarah. Iya. Jadi di surah Al-Baqarah ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengkisahkan tentang Yahudi. Iya. Dan bagaimana mereka mengingkari, mendustai dari dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mendustai dari ilmu agama. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, iya. Ingatkan dari ayat ini terhadap nikmat ilmu. Terhadap apa? Nikmat ilmu dan petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk pada jalan yang benar. Iya. Tetapi mereka menerima dari ilmu dengan pengingkaran. Iya. Dan menjadikan ilmu tersebut adalah hujjah terhadap mereka. Iya. Bukan menjadi penolong untuk dirinya. Bukan menjadi penolong untuk dirinya. Jadi ini bentuk dari keutamaan ilmu, bagaimana seorang diberikan ilmu, diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, dia jadikan ilmu itu sebagai petunjuk yang benar, jalan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hujjah untuknya,
dengan ilmu dia beramal, memperbanyak amalan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Al-Qur'an tentang keutamaan dari ilmu, dan kita sudah sebutkan juga tadi tentang bagaimana keutamaan ilmu itu ya. Cuma disebutkan di sini di asal ini di bagian dari Al-Qur'an tentang peringatan atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel untuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu kepadanya, diberikan ilmu kepadanya. Demikian pula kita. Demikian pula kita. Dari jalan-jalan diutus pada kita Rasul. Diturunkan Al-Qur'an itu ilmu yang harus kita pelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa yazidu wuduhan ma sarahat bihi sunnah. Kemudian ditambah untuk asal itu yaitu ilmu, penjelasan yang jelas apa yang ditasrih atau dijelaskan, dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadih. Perhatikan, datang dalam hadis yang jelas, banyak dan jelas, yang dimana hadis ini dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar, tapi pemahamannya apa? Pemahaman yang umum, pemahaman yang umum. Seperti yang kita bacakan tadi tentang hadis ya. Bagaimana ilmu itu memudahkan seorang masuk ke dalam surga, jalan mudah menuju surga. Kemudian ilmu itu adalah tanda kebaikan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu adalah warisan para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu agama yang menjadi jalan atau wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai kita dari tentang penjelasan ilmu dan apa yang mendukung dari keutamaan ilmu itu dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian kata beliau, "Summa sara hada a'rab al-asya." Kemudian jadilah asal ini yaitu ilmu agama, ilmu syar'i, ulama, fikih wal fuqaha. Perhatikan. Jadilah sesuatu yang paling asing. Jadi sesuatu yang asing di tengah manusia. Ini ungkapan musannif rahimahullah yang terjadi di zamannya. Perhatikan. Jadi apa yang disebutkan musannif di sini itu yang dialami di zaman beliau. Di zaman beliau. Wasara al-ilm wal fiqh huwa al-bid'ah wad dhalalat. Perhatikan. Jadilah ilmu agama, pemahaman jelas dari agama itu adalah bid'ah dan kesesatan. Ini sudah berlalu tiga hal kan, keikhlasan dibalik, kemudian apa? Ijtima' dibalik, kemudian bagaimana mereka mengingkari apa? Ketaatan pada pemerintah. Ketaatan pada pemerintah. Sekarang tentang ilmu agama, dan pembawa ilmu, ulama, itu dijadikan seperti hal yang sesat di sisi mereka kalau didengar, disampaikan, menjadi kesesatan, bid'ah. Bid'ah. Ini kata beliau, wa khiyaru ma indahum lais lubsul haq bil batil. Kemudian yang paling baiknya, karena disebutkan ilmu syar'i itu adalah kesesatan, bid'ah, maka yang paling baik di sisi mereka adalah bercampurnya kebaikan dan kebatilan. Bercampurnya apa? Dicampurkan kebaikan dengan kebatilan. Dicampurkan kebaikan dengan kebatilan. Tidak sampai di situ. Wasara al-ilm alladhi farada Allah Ta'ala 'ala al-khalq. Jadi menjadilah ilmu juga yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita tuntut, ya kan? Talabul ilm faridatun 'ala kulli muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita juga dilahirkan tanpa mengetahui sesuatu. Berarti bagaimana kita mengenal Allah? Dengan apa?
Menuntut ilmu. Bagaimana kita sampai kepada jalan Allah dengan menuntut ilmu. Tapi jadilah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah Subhanahu wa taala puji dari ilmu itu, orang yang menuntut ilmu. Itu la yatafawwah. Iya. Perhatikan, tidak ada yang berbicara tentang hal tersebut illa zindiq atau majnun. Jadi orang yang berbicara tentang ilmu, mengajak pada ilmu, mengajak pada kebaikan, ini apa? Orang gila di sisi mereka. Orang gila, kemudian disifati dengan apa? Zindiq. Disifati dengan zindiq. Jadi ucapan Musannif rahimahullah dikatakan ilmu dan fikih itu adalah kesesatan. Kemudian yang mana yang bagus di sisi mereka? Lubsul haq bil batil. Inilah perkara yang mereka inginkan. Inilah usul mereka bagi orang yang berpaling dari ilmu agama, berpaling dari petunjuk Nabi SAW. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, dari ucapan beliau ini berarti dari hal ini kita harus membedakan. Wajib untuk kita membedakan antara hak dan yang batil. Wajib kita belajar supaya kita mengenal kebaikan dan kebatilan, mengenal kebenaran dan kebatilan, dan harus membedakan keduanya. Kita harus membedakan, harus terbedakan dengan apa? Dengan kita belajar. Dan kita belajar. Kenapa? Karena sebagian sudah mengatakan, bercampurnya kebaikan dan kebenaran itulah yang paling bagus. Bukan sekedar membedakan, tapi bagaimana kita mencampurkan kebaikan dengan kebatilan itu. Kalau kebaikan saja, maka yang disebutkan apa? Kesesatan di sisi mereka. Kesesatan di sisi mereka. Jadi kemudian orang yang berbicara tentang ilmu disebutkan apa? Zindiq. Zindiq dan majnun. Kemudian kata beliau, wasara man ankarahu wa adah. Siapa yang, dan menjadilah orang yang mengingkari ilmu. Mengingkari ilmu, membantah ilmu agama. Wa sannafa fi tahdhir min, dan dia menulis kitab untuk membantah dari ilmu itu. Jangan menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu agama. Datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini orang yang seperti ini dikatakan itulah al-faqih wal alim. Terbalik. Ya kan? Jadi orang yang mendakwah kepada ilmu, pada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, itu adalah kesesatan, bid'ah. Tapi orang yang mengingkari, orang yang menulis buku untuk membantah ilmu, bantah kebenaran, itu adalah alim al-faqih. Alim al-faqih. Inilah yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah yang terjadi di zaman beliau. Di zaman beliau, karena di zaman beliau rahimahullah, dia hidup di zaman di mana orang yang berbicara tentang ilmu, orang yang bicara tentang ilmu, tentang agama, dan orang yang mengajak kepada agama, melarang kepada kesyirikan, itu menjadi seorang yang asing di sisi mereka. Seorang sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di sisi mereka. Ini di awal-awal dakwah beliau, Oleh karena itu ditulislah dari pemahaman atau karakter dari orang-orang yang dia dapati pada zamannya tersebut. Dan dijadikan orang yang berbicara tentang ilmu ini adalah zindiq. Atau majnun. Dituduhlah orang yang berbicara tentang ilmu, mengajak pada kebaikan, itu adalah zindiq dan majnun. Jadi selesai kita tentang pembicaraan tentang asal yang keempat, yaitu apa? Pentingnya ilmu, penjelasan tentang ilmu agama, bagaimana seorang itu harus memiliki ilmu. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan bagaimana cara menjalankan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dengan ketaatan itu menambah keimanan dalam diri seorang hamba. Baik. Jadi selesai kita ya dari asal kampanye. Insyaallah di pertemuan berikutnya bismillah kita masuk di asal khamis. Sisa 2 asal lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.